Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendekatan Marxisan dalam ekonomi politik. Kami beranggotakan 1. Retno Dwiyanti, 2. Andiko Putra Perdana, 3. Zahrotul Makiyah, 4. Rizko Prasetyo. Langsung saja, yang pertama yaitu sudut pandang Marxisme. Para penganut Marxisme ada yang memandang politik sebagai pemisahan antara masyarakat sipil dari wilayah publik, atau di mana hak dan kesetaraan dianggap hanya ada di wilayah publik. Politik sebagai proses kelas di mana nilai surplus dirampas lewat kapitalisme. Politik sebagai peran negara dalam mengelola kepentingan dan urusan kapital, dan juga jaminan politik atau jaminan dari negara terhadap hak kepemilikan. Politik sebagai kegiatan revolusioner untuk mengubah institusi-institusi politik dari kapitalisme, dan politik sebagai proses tawar-menawar antara kaum pekerja dengan kaum kapitalis untuk mengendalikan surplus ekonomi. Selanjutnya yaitu kepentingan material dan kelas ekonomi. Kepentingan dari orang yang satu tidak memiliki hubungan dengan kepentingan orang lain, dan bahkan bisa membuat individu yang satu bermusuhan dengan individu yang lain. Jadi semakin seorang individu sadar bahwa memiliki kesamaan kondisi dan kesamaan tujuan dengan orang lain, maka semakin luas pandangan mereka terhadap kepentingan material mereka, sehingga kepentingan individu berubah menjadi kepentingan kelas. Penafsiran Marxisan terhadap hubungan antara ekonomi dengan politik dilandaskan pada ide kepentingan ekonomi dan peranan dari kepentingan ekonomi itu di dalam mendefinisikan agenda politik. Selanjutnya yaitu poin C, kepentingan material, konflik kelas, dan kapitalisme. Fokus terhadap kepentingan material yang ada dalam perekonomian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kepentingan-kepentingan material itu akan menjadi terlayani dengan sebaik-baiknya, atau paling tidak bisa terlayani ketika kondisi sulit kalau menggunakan sistem kapitalisme? Kedua, apakah kepentingan material dari para pekerja dan kapitalis mengalami konflik satu dengan yang lain di dalam sistem kapitalisme, ataukah kedua kelas ini akan untung secara bersama-sama atau rugi secara bersama-sama? Ketiga, apakah kepentingan material dari dalam kelas pekerja dan kelas kapitalis saling bertemu ataukah saling bertentangan? Keempat, apakah konflik yang terjadi dalam memperjuangkan kepentingan material akan menimbulkan adanya tantangan terhadap tatanan sosial di bawah kapitalisme, ataukah sekedar menimbulkan pergeseran kekuasaan dan pergantian pihak yang untung di dalam kapitalisme? Marx berangkat dari ide upah subsistensi atau nilai dari tenaga kerja. Ini besarnya akan ditentukan oleh nilai dari sarana-sarana subsistensi atau sarana kebutuhan hidup yang diperlukan untuk menyambung hidup pekerja. Dalam pandangan Marx, sistem kapitalisme tidaklah dapat meningkatkan subsistensi pekerja. Dengan kata lain, fakta bahwa pekerja mendapatkan subsistensi dengan nilai jual tenaga kerjanya di pasar dan kemudian menggunakan uang dari upahnya untuk membeli barang kebutuhan tetap tidak mempengaruhi komposisi dari subsistensi itu sendiri. Jika besarnya subsistensi dapat ditentukan, maka yang tersisa setelah dipotong biaya produksi adalah nilai surplus, di mana sebagian besar dari nilai surplus ini akan masuk ke kantong kapitalis dalam bentuk laba. Semakin besar biaya untuk menyediakan subsistensi bagi pekerja, maka akan semakin kecil nilai surplus yang tersisa bagi kapitalis. Marx yakin bahwa ada pertentangan kepentingan antar kelas dalam kapitalisme. Dia juga yakin bahwa ada hubungan sebab akibat yang dimediasi oleh beberapa faktor tertentu antara kondisi material atau kepentingan kelas di satu sisi dengan politik di sisi lain. Poin selanjutnya yaitu poin D, kepentingan ekonomi dan kesadaran kelas. Dalam teori Marxian, yang dimaksud dengan kelas adalah orang-orang yang memiliki posisi yang sama dalam proses produksi. Karenanya, kelas adalah sesuatu yang berdiri sendiri secara objektif, dalam artian dapat diobservasi dan diverifikasi tanpa harus dihubungkan dengan kesadaran subjektif dari individu-individu yang termasuk dalam kelas itu. Kesadaran akan kepentingan kelas dan kapitalis yang dibagi menjadi 3 tema, yaitu yang pertama, sifat dari kesadaran kelas dan hubungan antara kesadaran kelas dengan kepentingan ekonomi. Yang kedua,
sifat dari kesadaran kelas dalam kaitannya dengan kelas pekerja. Dan yang ketiga, sifat dari kepentingan kelas dari kelas kapitalis. Bab yang selanjutnya yaitu kepentingan ekonomi dan bidang politik. Pembentukan dari sebuah kelas yang memiliki kesadaran, yaitu kelas yang anggota-anggotanya menyadari bagaimana posisi mereka semua dalam struktur objektif dari produksi. Keberadaan dari sebuah kelas yang memiliki kesadaran tentang kondisi mereka secara kolektif dipandang sebagai syarat bagi terjadinya tindakan politik. Ada 3 cara untuk memandang ekonomi politik lewat tradisi Marxian, yaitu yang pertama, politik sebagai revolusi atau politik revolusioner, yang kedua, politik sebagai kompromi kelas atau yang disebut juga sebagai politik sosial demokratis, dan yang ketiga yaitu teori negara Marxis. Masing-masing dari ketiga pendekatan ini memandang hubungan antara politik dengan ekonomi dengan cara yang berbeda-beda, namun tetap menggunakan satu kerangka, yaitu teori Marxis. Bab selanjutnya yaitu Marxis dan politik revolusioner. Landasan teoritis dari politik revolusioner ini telah dipaparkan oleh Marx dan Friedrich Engels dalam The Communist Manifesto dan oleh Marx dalam Kapital. Di dalam mengembangkan teori ini, Marx berusaha untuk menjelaskan revolusi semata-mata dengan menggunakan prinsip-prinsip perkembangan kapitalisme tanpa harus merujuk pada peristiwa sejarah, situasi kelas, atau institusi politik di negara-negara tertentu. Menurut Marx, perkembangan kapitalisme dilakukan dengan cara memproduksi komoditas di mana nilai atau harga dari komoditas ini memadai untuk mendapatkan tenaga kerja dan kapital yang sama, dan sekaligus bisa menghasilkan sejumlah tenaga kerja dan kapital yang lebih. Jika memiliki kecenderungan untuk terbuang sia-sia dalam jangka panjang, maka ini akan membawa konsekuensi yang penting bagi tenaga kerja. Ketika kapitalisme terus berkembang, maka akan ada makin banyak pekerja yang menganggur, sehingga akan terbentuk pasukan cadangan industrial. Teori politik revolusioner Marx didasarkan pada prinsip-prinsip internal dari kapitalisme itu sendiri, yaitu berupa prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan sifat-sifat dasar dan perekonomian kapitalis itu sendiri. Di dalam teori politik revolusioner Marx menjelaskan mengapa kapital mengalami ekspansi, mengapa kapital kemudian konsentrasi ke tangan beberapa individu atau perusahaan tertentu, dan juga bagaimana ekspansi kapital itu menggantikan pekerja dengan teknologi. Sedangkan dari sisi kelas pekerja, teori Marx ini menjelaskan mengapa terjadi pengangguran, mengapa kondisi antar pekerja menjadi makin lama makin mirip, dan bagaimana pekerja berkumpul di kota-kota dan pabrik besar, serta bagaimana bisa terbentuk kesadaran revolusioner di kalangan pekerja. Teori ekonomi Marx paling tidak bisa memberikan penjelasan terhadap situasi revolusi, biarpun tidak bisa memastikan kapan kegiatan revolusi itu akan terjadi. Namun, para Marxis analitis ini mengatakan bahwa teori itu masih belum mampu untuk menjawab mengapa revolusi kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Kontribusi Marx terletak pada bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya revolusi yaitu berupa polarisasi kelas, konsentrasi kapital, pengangguran, dan rendahnya upah buruh. Itu semua adalah faktor-faktor yang bersifat endogen atau internal dalam kapitalisme itu sendiri. Yang selanjutnya adalah poin G, Marxisme dan politik sosial demokrasi. Sosialisme atau Marxisme juga bangkit sebagai suatu respon terhadap era industrialisasi. Marx menggunakan sebagai disiplin ilmu untuk membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak adil dan busuk dari dalam. Secara esensi, kelahiran sistem sosialisme adalah cara untuk menghancurkan kapitalisme yang tumbuh pesat secara revolusi industri, atau bisa disebut sebagai revolusi burjuasi tipe 5. Revolusi sosial yang digunakan Marx merupakan bagian dari hukum dialektika histori atas perkembangan masyarakat. Akumulasi kapital akan semakin berhasil jika para kapitalis bisa menindas kaum buruh, yaitu dengan memberikan
tingkat upah yang sangat rendah. Di sini tampak perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith dalam memandang persaingan. Smith menganggap persaingan bebas sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sejahtera. Sebaliknya, Marx memandang sebagai penyebab terjadinya konsentrasi ekonomi atau monopoli. Yang selanjutnya adalah poin H, teori negara Marxis. Marxisme melihat negara bukan sebagai manifestasi dari perdamaian atau alat untuk mendamaikan. Marxisme melihat negara sebagai produk dari konstruksi kelas dalam masyarakat yang tak terdamaikan. Negara timbul ketika komune bukan badan legislatif, melainkan badan pekerja yang sekaligus membuat dan melaksanakan undang-undang. Jadi fungsi komune adalah fungsi lengkap legislatif sekaligus eksekutif. Fungsi yudikatif di sini dijalankan langsung oleh rakyat sebagai pemilih yang bisa mengangkat dan memberhentikan anggota pemerintah.